Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Engkaulah segalanya, my all in all. Engkaulah kekuatanku, engkaulah kemuliaanku, engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. 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 Terima kasih Tuhan buat karya penebusan. Kami mau menghayati kembali karya salib-Mu, karya penebusan-Mu melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Sesungguhnya Allah telah merancangkan jauh sebelumnya saat manusia jatuh dalam dosa. Allah yang adalah kasih merancang karya keselamatannya bagi kami, bagi kita, supaya kami diselamatkan melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pagi hari ini belajar dari sejarah bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Paskah pertama adalah hari kemenangan bagi umat Israel karena dibebaskan dari perbudakan Mesir. Dalam Yesus kami berkemenangan karena dibebaskan dari perbudakan dosa. Berfirman Tuhan, Bapa, kami siap mendengar. Biar Roh Kudus menuntun kebenarannya, supaya kami dapat mengerti dan benih firman itu bertumbuh dalam pohon iman dalam diri kami, berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sampai pada Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 28. Kisah tentang Paskah pertama, tulah ke-10, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Demikian firman Tuhan.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor, menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakar habis dengan api, dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan, turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adakan pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang. Itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti tidak beragi. Sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Sebab tiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaat Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel, serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu, dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop, dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu harus kamu sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu
rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel, lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan telah mempersiapkan dengan matang hari pembebasan Israel dari Mesir. Tuhanlah yang mengangkat Yusuf menjadi penguasa di Mesir di bawah Firaun. Tuhanlah yang membawa anak-anak Yakub mengungsi ke Mesir saat terjadi kelaparan dan memberi tanah Goshen di tengah-tengah orang Mesir. Tanah Goshen sebagai tempat tinggal orang-orang Israel. Tuhanlah yang menaruh perlindungan tatkala kemudian saat Musa dan Harun meminta kepada Firaun membebaskan umat Allah untuk beribadah. Saat Firaun mengeraskan hati, Tuhan menulahi Mesir, tetapi umat Tuhan di tanah Goshen dilindungi dari segala macam tulah. Umat Allah dibedakan karena semuanya dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Tuhan telah mengatur setiap rencananya dengan begitu rapi dan sempurna. Tuhan tahu bahwa Firaun akhirnya akan menyerah dan memperbolehkan orang-orang Israel pergi setelah tulah ke-10. Bahkan untuk perbekalan yang akan dibawa pergi oleh bangsa Israel pun Allah telah menyediakan. Orang-orang Mesir itu dibuat Allah bermurah hati sehingga memberikan apapun yang diminta oleh umat Tuhan. Sebelum Allah menulahi Mesir yang ke-10 dengan tulah anak sulung, kematian anak sulung di seluruh Mesir, Tuhan telah memerintahkan agar setiap rumah tangga menyiapkan seekor anak domba jantan, menyembelihnya, dan mengoleskan darahnya pada ambang atas dan tiang-tiang pintu rumah. Itulah peristiwa Paskah yang mula-mula. Paskah pertama kali. Paskah pertama dirancang Allah untuk membebaskan umat Allah dari penjajahan bangsa Mesir. Namun bagi kita, orang percaya saat ini, Allah telah merancangkan keselamatan secara rohani, pembebasan dari dosa, melalui pengorbanan Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah, yang adalah anak domba Allah. Dia telah merencanakan bahkan jauh sebelum dunia dijadikan. Efesus pasal 1 ayat 4 mengatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 5, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Bapak Ibu, Tuhan telah menyatakan rencananya saat manusia jatuh dalam dosa. Kejadian 3 ayat 15 mengatakan, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini,
antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ayat ini menjelaskan ketika Tuhan berbicara kepada iblis yang memanifestasikan diri sebagai ular yang menipu Adam dan Hawa, sehingga mereka makan buah pengetahuan yang kemudian jatuh dalam dosa. Maka Tuhan merancangkan karya keselamatan itu. Permusuhan antara manusia dan iblis. Setiap manusia, walaupun manusia hidup dalam dosa, dalam hati nuraninya selalu ada kerinduan untuk berbuat baik. Kerinduan hati untuk berbuat baik, mencari kebenaran, itulah yang akan menemukan orang kepada pribadi Yesus. Karena Yesuslah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Rencana Allah itu terus berjalan berabad-abad melalui sejarah bangsa Israel. Dan kita pagi hari ini merenungkan kembali. Kita adalah orang-orang yang ada dalam rencananya itu. Saat kita bertemu Yesus secara pribadi, menerima keselamatan dalam iman percaya, mengakui segala dosa-dosa kita, bertobat, dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita kabarkan kabar baik ini juga kepada setiap orang, supaya mereka juga diselamatkan. Karena banyak orang masih belum mengerti akan rencana Allah ini. Adalah tugas saudara dan saya memberitakan kabar sukacita ini. Injil Tuhan. Yesus adalah Putra Tunggal Allah yang menjadi manusia, mati di kayu salib untuk menebus segala dosa dan menyelamatkan siapa yang percaya, diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di hari pertama setelah memasuki tahun baru Imlek. Engkau berfirman akan rancangan keselamatanmu atas umat Tuhan, orang-orang yang percaya. Melalui pengorbanan Kristus, kami yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diselamatkan, dibebaskan dari segala perbudakan dosa, hidup merdeka, hidup diberkati sebagai umat Tuhan. Kami yakin percaya sepanjang tahun ini Tuhan memberkati umatnya. Tuhan melimpahi rezeki, Tuhan memberi kesehatan supaya kami dapat beribadah kepada Tuhan, supaya kami dapat bekerja dengan tangan kami, meraih rezeki dan mendukung pekerjaan Tuhan. Kerajaan Allah diluaskan di muka bumi ini. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan umat Tuhan yang berkemenangan di dalam Engkau, yang memberi hidupnya kepadamu, yang mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Peristiwa Paskah pertama memotivasi umat Tuhan untuk beriman dan teguh dalam pergumulan, tidak mudah menyerah, karena percaya Allahnya melindungi, menyertai. Kami tahu di tahun baru ini banyak tantangan, tetapi Tuhan tidak membiarkan kami umatnya. Tuhan akan membedakan seperti umat Israel, dibedakan dari bangsa Mesir, di tanah Goshen, dibedakan dan dilindungi dari tulah-tulah. Dan pada akhirnya diberi kebebasan. Demikian juga umat Tuhan saat ini berkemenangan di dalam Engkau, karena perlindunganmu akan nyata sepanjang tahun ini. Berkati umatmu Tuhan dalam perlindungan penyertaan untuk menjadi kesaksian bagi dunia ini. Kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati sepanjang tahun baru Imlek, saudara-saudara semua dalam perlindungan dan berkat kelimpahan menyertai saudara semua. Tuhan memberkati. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat menyambut tahun baru Imlek. Selamat berjalan bersama Tuhan sepanjang tahun ini penuh berkat dan rahmat-Nya.
perlindungan Tuhan nyata. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.